John Herdman pimpin latihan Persija EPA, upaya menyeimbangkan tugas timnas Indonesia dan pembinaan usia muda. Rekam jejak Witan Sulaiman, alasan tetap jadi pilihan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Tiket timnas Indonesia versus Oman dan Mozambik dibuka. Ini cara beli dan harga resminya. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the... Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. John Herdman pimpin latihan Persija EPA, upaya menyeimbangkan tugas timnas Indonesia dan pembinaan usia muda. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Herdman, terlihat memimpin langsung sesi latihan Persija Jakarta Elite Pro Academy (EPA) di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 2025. Kehadiran pelatih asal Inggris tersebut sontak menarik perhatian publik sepak bola nasional, mengingat dirinya tengah disibukkan dengan agenda timnas Indonesia menuju sejumlah turnamen penting pada 2026. Momen ini memunculkan berbagai spekulasi, terutama terkait kemungkinan adanya pemantauan pemain muda untuk kebutuhan timnas Indonesia. Namun, Herdman dengan tegas membantah anggapan tersebut dan menekankan bahwa agenda latihan bersama Persija EPA tidak berkaitan dengan proses seleksi pemain tim nasional. Langkah Herdman memimpin latihan Akademi Persija dinilai cukup masuk akal. Selain berdomisili di Jakarta selama menangani timnas Indonesia, mantan pelatih Kanada itu memang dikenal memiliki perhatian besar terhadap pengembangan pemain usia muda. Di tengah padatnya agenda bersama skuad Garuda, ia memilih tetap aktif di lapangan dan terlibat langsung dalam pembinaan talenta muda. Menurut Herdman, kegiatan tersebut lebih berorientasi pada pengembangan dan pertukaran ilmu dibanding kepentingan jangka pendek tim nasional. Ia ingin memberi pengalaman berbeda kepada para pemain muda sekaligus mempelajari lebih dalam karakter sepak bola Indonesia dari level pembinaan. Kepada awak media, Herdman menjelaskan bahwa keterlibatannya bersama Persija EPA merupakan kesempatan untuk memahami kualitas pemain muda lokal serta menilai standar kompetisi pembinaan di Indonesia. Agenda ini bukan untuk seleksi timnas atau persiapan FIFA Matchday maupun Piala AFF. Saya ingin melihat proses pengembangan pemain muda dan berbagi pengalaman, ungkap Herdman. Langkah Herdman ini memperlihatkan bagaimana dirinya berupaya menyeimbangkan tugas sebagai pelatih timnas Indonesia dengan perhatian terhadap fondasi sepak bola usia muda. Meski tidak berkaitan langsung dengan agenda timnas, keterlibatan tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi pengembangan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Rekam jejak Witan Sulaiman, alasan tetap jadi pilihan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Keputusan pelatih timnas Indonesia, John Herdman, memasukkan nama Witan Sulaiman ke daftar pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026 menghadirkan tanda tanya sekaligus perdebatan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pasalnya, performa winger milik Persija Jakarta itu di level klub musim ini dinilai belum terlalu menonjol. Meski demikian, Herdman tampaknya memiliki pertimbangan tersendiri. Witan tetap dianggap sebagai salah satu pemain yang mampu memberi warna berbeda bagi skuad Garuda, terutama karena pengalaman internasional dan rekam jejaknya bersama timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di level klub, menit bermain Witan bersama Persija Jakarta pada kompetisi BRI Super League 2025-2026 memang terbilang terbatas. Pemain berusia 24 tahun itu tercatat tampil dalam 18 pertandingan dengan total 855 menit bermain. Dari jumlah tersebut, Witan hanya 8 kali dipercaya sebagai starter, serta mencatatkan 1 gol dan 4 assist. Situasi semakin sulit bagi Witan pada putaran kedua kompetisi. Sejak Persija ditangani Mauricio Souza, kesempatan bermainnya mengalami penurunan signifikan. Witan hanya tampil dalam 5 pertandingan dan lebih sering mengawali laga dari bangku cadangan. Kondisi itu membuat sebagian publik mempertanyakan alasan dirinya tetap mendapat panggilan tim nasional. Namun, jika melihat rekam jejaknya secara menyeluruh, Witan bukanlah pemain sembarangan. Sebelum musim ini, dia sempat menjadi salah satu pemain penting Persija pada musim 2023-2024. Saat itu, Witan tampil dalam 33 pertandingan dengan total 1.670 menit bermain. Kontribusinya pun cukup impresif dengan torehan 4 gol dan 9 assist. Lebih dari itu, nilai utama Witan terletak pada pengalaman internasionalnya bersama timnas Indonesia. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, Witan menjadi salah satu pemain yang hampir selalu mendapat kepercayaan.
Kecepatan, kemampuan menusuk dari sisi sayap, serta visi bermainnya membuatnya sering menjadi opsi penting dalam berbagai turnamen internasional. Pengalaman tampil di ajang besar Asia hingga pertandingan level senior menjadikan Witan memiliki pemahaman permainan yang tak selalu tercermin dari statistik klub semata. Faktor inilah yang diduga menjadi pertimbangan John Herdman saat menyusun kerangka tim menuju Piala AFF 2026. Bagi Herdman, pemanggilan pemain kemungkinan tidak hanya didasarkan pada performa terkini di klub, tetapi juga pengalaman, chemistry, serta kemampuan beradaptasi dalam sistem permainan tim nasional. Witan Sulaiman mungkin sedang menghadapi periode sulit bersama Persija, tetapi rekam jejak dan kontribusinya bersama Garuda tampaknya masih membuatnya layak dipercaya mengenakan seragam merah putih. Tiket Timnas Indonesia versus Oman dan Mozambik dibuka. Ini cara beli dan harga resminya. Penjualan tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Oman dan Mozambik dalam ajang Garuda Championship Series 2026 resmi dibuka. Antusiasme supporter diprediksi tinggi, mengingat dua laga tersebut menjadi bagian penting dari persiapan skuad Garuda menghadapi agenda internasional sepanjang 2026. Dua pertandingan FIFA Matchday itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026, sementara laga melawan Mozambik digelar 4 hari kemudian, tepatnya 9 Juni 2026. PSSI membagi penjualan tiket ke dalam 2 tahap. Penjualan fase eksklusif dimulai pada 22 Mei 2026 dan diperuntukkan bagi pengguna aplikasi Livin by Mandiri. Setelah itu, penjualan umum akan dibuka mulai 25 Mei 2026 melalui platform kitagaruda.id agar lebih banyak pendukung timnas memperoleh kesempatan mendapatkan tiket. Sistem penjualan 2 gelombang tersebut dilakukan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat menyaksikan langsung perjuangan timnas Indonesia. Apalagi, laga menghadapi Oman dan Mozambik bukan sekedar pertandingan persahabatan biasa, melainkan bagian dari agenda resmi FIFA yang menjadi tolok ukur kesiapan tim. Dari sisi lawan, Indonesia dipastikan menghadapi tantangan tidak mudah. Oman dikenal sebagai salah satu tim kuat Asia dan berada di peringkat 79 FIFA. Sementara itu, Mozambik yang menempati peringkat 101 dunia juga memiliki kualitas yang patut diwaspadai. Kehadiran dua lawan dengan karakter berbeda diyakini menjadi ujian penting bagi skuad racikan John Herdman. Untuk memudahkan supporter, PSSI hanya menyediakan 3 kategori tiket dengan rentang harga yang dinilai lebih sederhana namun tetap kompetitif. Kategori Garuda South dan Garuda North dibanderol Rp300.000. Kemudian kategori Garuda West dan Garuda East dijual seharga Rp500.000. Adapun kategori tertinggi, yakni Premium West dan Premium East, dipasarkan dengan harga Rp750.000. Cara pembelian tiket juga dibuat praktis. Pada fase eksklusif, supporter cukup membuka aplikasi Livin by Mandiri, memilih pertandingan, menentukan kategori tiket, lalu menyelesaikan pembayaran. Sedangkan untuk penjualan umum, pembelian dapat dilakukan melalui kitagaruda.id dengan mekanisme serupa. Dengan kapasitas besar SUGBK dan tingginya animo pendukung Garuda, tiket diperkirakan akan diburu sejak hari pertama penjualan. Supporter diimbau segera melakukan pembelian agar tidak kehabisan dan dapat memberi dukungan langsung kepada Timnas Indonesia di Tribun Kebanggaan Nasional.